Maria dan Lazarus, mereka adalah 3 bersaudara, kakak adik. Mereka tinggal di Betania. Kenapa saudara? Setiap kali Tuhan Yesus datang di Betania, dia suka sekali mampir di rumah keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Memang apa kelebihan Marta, Maria, dan Lazarus? Sampai-sampai Tuhan Yesus setiap kali dia datang, pasti dia terus di rumah itu. Memangnya nggak ada keluarga-keluarga yang lain. Kok setiap kali datang, di tempat Maria, Marta, dan Lazarus. Ternyata saudara, apakah yang dilakukan oleh keluarga ini? Setiap kali Tuhan Yesus datang, saudara, kata Alkitab, Lazarus langsung menyambut Yesus, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kemudian Maria, dia duduk manis, mendengarkan percakapan Lazarus dengan Tuhan Yesus. Dan Marta, dia pergi ke dapur memasak untuk mau kasih makan ini Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara, keluarga ini adalah keluarga yang sangat mencintai Tuhan. Sehingga Tuhan senang mampir di rumah keluarga ini. Satu ketika saudara, ketika Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan Lazarus, Martanya duduk-duduk aja mendengarkan Lazarus dan Tuhan Yesus sedang bercerita. Tiba-tiba Marta ini dia memasak sendirian di dapur. Marah-marah ya. Maria ini, saya ini capek-capek kerja di dapur. Bukannya dia bantu, malah dia duduk aja di situ. Aduh. Pokoknya sementara dia masak, hatinya sudah kesal. Sementara dia masak, saudara ya, kesalnya luar biasa, saudara. Karena apa? Karena bukannya dia bantu, malah dia duduk saja. Akhirnya saking si Marta ini nggak mampu lagi mengendalikan emosinya, dia datang menghampiri Yesus. Yesus, bukankah engkau lihat? Masa ini Maria ini cuma duduk aja di situ, dia nggak mau bantu saya di dapur. Suruhlah dia bantu saya. Masa dia cuma duduk saja? Terus apa kata Yesus? Marta, Marta, kamu cuma memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini saja. Tetapi engkau tahu Marta, Maria memilih bagian yang terbaik. Amin. Ya. Saudara, kenapa Maria memilih bagian yang terbaik? Ketika Bapak Ibu Saudara datang di gereja mendengarkan firman Tuhan, meskipun ada begitu banyak kesibukan di luar sana, tetapi kita masih memberikan kesempatan hidup kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan lewat firman Allah, maka itulah yang Tuhan berkenan. Setiap kali ada hamba Tuhan datang di rumah, kata Alkitab saudara, ya, walaupun kita cuma kasih secangkir air putih saja, kita tidak akan pernah kehilangan upah dari itu, apalagi lebih dari air putih. Amin. Coba buka dulu ayatnya. Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Terus, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Terus, saudara lihat ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Amin. Saya bangga dengan jemaat-jemaat sini. Setiap kali saya dengan suamiku datang ke rumah, entah kamu ke rumah Ibu Ersi, mau ke rumah Ibu Loisa, mau ke rumah siapa saja saudara, ya, tinggi-tinggi Pak Martin keluarkan teh pucuk. Haleluya. Sampai-sampai Grace
kali mau pergi benang, dia bilang pergi Pak Martin. Kenapa? Karena Pak Martin kasih dia teh pucuk terus, itu kesukaannya dia. Haleluya. Sampai saya marah-marah sama Pak Martin. Ya, Pak Martin nggak usah, biar aja. Pokoknya setiap kali kami datang, pasti dia sudah ke warung lari. Wow, datang-datang, dia pucuk 5 botol. Oh, saya bilang luar biasa nih Pak Martin. Datang ke Ibu Elsie, Ibu Loisa, paling mereka kasih minum atau mereka kasih makan. Siapa saja saudara, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang pasti. Ya, firman Tuhan katakan saudara, kalau ada seorang hamba Tuhan, siapapun itu, datang ke rumahmu, walaupun engkau kasih cuma secangkir air putih, kita tidak akan pernah kehilangan upah dari itu, apalagi lebih dari air putih. Amin. Karena Tuhan katakan, akulah yang akan membalaskan itu kepada kamu. Amin. Jadi ketua sekolah kami ajarkan. Jadi kami mahasiswa, setiap kali ada orang datang, dia sudah tahu. Oh, itu tugas kelompok dapur, memberikan makan minum kepada orang itu. Akhirnya kami, ketika kami diutus pengerja, kami sudah tahu. Setiap kali ada tamu, pasti kami suguhkan makan karena kami sudah diajarkan di sekolah. Tetapi saudara, itu jadi dampak buat kami. Ya. Makanya setiap kali ada orang jemaat atau siapapun datang ke rumah ini saudara, walaupun saya kasih secangkir air putih, Tuhan bilang kita tidak kehilangan upah. Kita melakukan bagian kita, baru Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Haleluya. Karena Alkitab yang katakan saudara, dia katakan begini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridmu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Ternyata kita ada upah dari Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Setiap kali Tuhan Yesus datang di Betania, dia suka sekali mampir di rumah keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Kenapa? Karena perlakuan keluarga ini begitu luar biasa. Ya, sudah dikasih makan, dikasih minum, wah luar biasa. Akhirnya Tuhan Yesus senang mampir di rumah itu. Saudara tahu, ketika Lazarus mati, ya Lazarus sudah mati berapa hari Pak Martin Lazarus mati? 3 hari. 4 hari. Tiba-tiba ini Mama Intan yang sudah laporkan tadi. Marta dan Maria menangis. Seandainya Tuhan ada di sini, pasti kakakku ini gak akan mati. Sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa Lazarus mati, tapi Tuhan belum langsung cepat-cepat datang untuk bisa membangkitkan dia. Tuhan cuma ingin menguji iman Marta dan Maria. Ya. Tiba-tiba saudara datanglah Tuhan. Waktu si Tuhan datanglah si Maria. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, pasti kakak kami ini tidak akan mati, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi dia Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, dia nggak mati, dia cuma tidur. Hah? Masa dia tidak mati? Kok Tuhan bilang dia cuma tidur? Ayo, antarkan saya ke kuburnya. Tiba-tiba diantar dia ke kubur. Waktu diantar ke kubur, saudara tahu? Yesus katakan begini, Lazarus, bangun bangkit. Keluar dia seperti pocong. Amin. Haleluya. Itulah saudara bukti nyata kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, ketika kita mengasihi hamba-hamba Tuhan, seperti kita mengasihi Tuhan, karena mereka adalah murid-muridnya Tuhan. Amin. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, doakanlah kami. Nah, supaya tahun 2023 saya dengan suamiku semakin memperbaharui diri kami, semakin kami berjaga-jaga atas hidup kami, supaya kami tidak sembarangan lagi berlaku seenaknya kami, tetapi kami melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kami juga tidak menjadi pengajar-pengajar yang terbuang, tapi kami boleh melakukan satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan.